Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Alang-alang Dudu Aling-aling, yang didasari dari kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, sebuah kisah menginspirasi dari ajang Olimpiade Meksiko tahun 1968. Seorang atlet, John Stephen Akhwari dari Tanzania, mencuri perhatian dunia. Saat itu diselenggarakan lomba maraton. Akhwari bukan menjadi juara pertama, tetapi justru masuk garis finish paling akhir dengan catatan waktu 3 jam 25 menit 27 detik. Pertanyaannya, kenapa dia mencuri perhatian dunia padahal masuk garis finish paling akhir? Ya, ada cerita di balik itu. Di kilometer 19, Akhwari mengalami kram dan dia tertabrak pelari-pelari yang lain. Dia terjatuh dan mengalami cedera di lutut karena sendi lututnya bergeser dan bahunya juga mengalami sakit. Setelah istirahat sejenak, dia kembali melanjutkan larinya. Meskipun mungkin bukan full berlari, kadang berjalan, kadang berlari, tetapi dia berusaha untuk mencapai garis finish. Dan ketika dia masuk garis finish, hanya sesaat sebelum pengalungan medali bagi para juara. Dan ketika ditanya oleh para wartawan, kenapa Akhwari terus berusaha untuk masuk ke garis finish? Dia menjawab, negaraku mengirimku ribuan kilometer bukan untuk memulai pertandingan, tetapi aku harus menyelesaikannya. Sebuah kisah yang menginspirasi tentang sebuah semangat perjuangan. Saudaraku, kadangkala kita melihat yang namanya tantangan, problematika, persoalan, termasuk pandemi yang belum selesai ini, saudaraku, sebagai sebuah tantangan di mana betul-betul menghambat kita, di mana betul-betul menjadikan gerak langkah kita menjadi tidak mampu lagi untuk dilanjutkan. Keputusasaan rasanya hanya selangkah lagi. Tetapi kisah Akhwari tadi menginspirasi kita untuk terus berjuang meskipun ada kendala, meskipun ada problematika, meskipun ada masalah. Lanjutkan perjuangan. Saya jadi teringat ada sebuah pepatah dalam bahasa Jawa, kalimat bijak dalam bahasa Jawa yang mengatakan, alang-alang dudu aling-aling margining kautaman. Yang jikalau diartikan secara bebas adalah persoalan-persoalan dalam kehidupan bukan penghambat jalannya kebaikan atau jalannya kesempurnaan. Kalimat bijak ini hendak mendorong setiap orang yang mengerti pemahaman ini supaya apa? Supaya menghadapi tantangan, menghadapi persoalan bukan sebagai hambatan, tetapi justru sebagai challenge untuk kita maju, mengajak kita mengolah kreativitas untuk bagaimana kita dapat menghadapi persoalan itu dengan baik dan akhirnya menyelesaikannya. Ya. Sebagai orang-orang percaya, saudaraku, masalah dan pergumulan tentu juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin persoalan studi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Silih berganti datang dan rasanya nggak akan pernah berhenti. Tetapi apakah kita lantas mandek dan putus asa? Mestinya tidak. Karena kita memiliki sebuah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Amsal 18 ayat 14 mengingatkan kita juga. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya.
Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Demikian dikatakan oleh penulis Amsal. Ya. Orang yang memiliki semangat yang tinggi, saudaraku, akan mendorong daya juangnya, akan mendorong usahanya melakukan yang terbaik secara optimal. Makanya penulis Amsal sekian ribu tahun yang lalu sudah mengingatkan kita, saudaraku, harus tetap miliki semangat, miliki semangat, miliki semangat. Karena dengan semangat itu kamu mampu menanggung penderitaan. Segala sesuatu, hambatan, tantangan, persoalan akan dapat diatasi jikalau kita tetap memiliki semangat. Dan sekali lagi, semangat itu ada karena kita memiliki Tuhan. Semangat itu ada karena kita memegang teguh iman kita kepada Kristus Yesus. Alang-alang, dudu aling-aling, margining kautaman. Anda dan saya akan mampu menghadapi alang-alang. Anda dan saya akan melihat alang-alang bukan lagi sebagai aling-aling. Persoalan bukan menjadi hambatan, tetapi sebuah tantangan untuk kita maju. Karena kita memiliki Tuhan. Bahkan di tengah pandemi sekalipun, yakinlah Tuhan akan menolong kita untuk menemukan jalan keluar. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengobarkan semangat di dalam diri kami. Oleh karena itu kami rindu Bapa untuk menyambut ajakan Tuhan agar tetap bersemangat itu dengan kesungguhan hati. Dengan demikian kami dapat melihat bahwa yang namanya persoalan dan masalah bukanlah sebuah hambatan untuk kami maju dan berhasil. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.